kasus seks kuda Uniqlo. So guys, ini kasus yang unik sekaligus mereka ini sering ngadain pertemuan di sebuah peternakan daerah King County, Washington. Di situ mereka melakukan sama kuda-kuda yang ada di sana. Si Pinyan sama grupnya ini bahkan dikabarkan melatih kuda-kudanya supaya bisa diajak berhubungan seks. Dan semua kegiatan mereka ini direkam secara ganti-gantian guys. Dengan bangganya, video-video yang mereka rekam ini tuh di-upload dan didistribusikan bareng sama temennya yang bernama James Michael Tate. Makasih yang udah klik video ini dan balik lagi sama Fanny yang cantik di sini hanya di YouTube channel Kena Mental. Di video kali ini aku akan membahas tentang kasus zoofilia guys. Jadi zoofilia ini yaitu seseorang yang memiliki ketertarikan secara seksual kepada hewan atau binatang. Kasus ini terjadi di tahun 2005 yang awalnya diangkat dari media di Inggris yaitu The Daily Star. Di mana ada seorang insinyur asal Washington, Amerika Serikat bernama Kenneth Pinyan yang berhubungan badan dengan kuda. Cerita Pinyan ini juga dimuat The Seattle Times, di mana artikel ini menjadi salah satu artikel paling banyak dibaca di tahun itu. Saat itu, kasus Pinyan ini dijuluki dengan kasus seks kuda Uniqlo. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. So guys, ini kasus yang unik sekaligus Pinyan ini adalah seorang pria berusia 45 tahun yang pernah menjadi insinyur pesawat Boeing selama 8 tahun. Pinyan ini juga sudah menikah dan mempunyai anak. Nah, di satu kesempatan, Pinyan ini tuh ceritanya pindah rumah nih dari Seattle ke Oak Harbor, Washington. Di sana dia ngebangun rumah baru dan ngebuat gudang yang rencananya gudang ini mau dijadiin kayak semacam kandang gitu untuk peliharaan kudanya di sepanjang Key Peninsula Highway di Gig Harbor. Semua ini dimulai ketika Pinyan ini pernah kecelakaan motor guys. Jadi mulai dari situ dia kehilangan kemampuan untuk merasakan sensasi seksualnya. Dari situ dia mulai coba-coba nih, dia menjelajahi dan bereksperimen segala macam tindakan seksual yang ekstrim. Misalnya dia masukin toy sex yang ukurannya itu cukup besar ke lubang anusnya atau jalur pembuangan hajatnya. Sampai akhirnya dia mencoba berhubungan seksual dengan kuda. Nah, di awal tahun 2000-an, si Pinyan ini tuh nemuin kayak semacam komunitas online gitu yang isinya cowok semua. Nama grupnya adalah Zoophilis. Mereka ini sering ngadain pertemuan di sebuah peternakan daerah King County, Washington. Di situ mereka melakukan sama kuda-kuda yang ada di sana. Dan semua kegiatan mereka ini direkam secara ganti-gantian guys. Lebih parahnya lagi, menurut Charles Moody, salah satu penulis film dokumenter Zoo di tahun 2007, si Pinyan sama grupnya ini bahkan dikabarkan melatih kuda-kudanya supaya bisa diajak berhubungan seks. Dengan bangganya, video-video yang mereka rekam ini tuh di-upload dan didistribusikan bareng sama temennya yang bernama James Michael Tate yang usianya itu 54 tahun. Mereka pakai nama samaran Mr. Hands. Nah, sampai di tahun 2005, di malam hari Pinyan ini tuh sempat nyelinap ke lahan peternakan yang ada di dekat daerah Uniqlo sama salah satu temennya. Nah, di sana udah ada teman-teman komunitasnya duluan nih. Bahkan si Tate, supir truk tadi, yang tujuannya ya sama, untuk begituan sama kuda. Nah, ceritanya si Tate ini udah berhubungan sama salah satu kuda yang namanya Big. Nah, gantian nih sama si Pinyan, dia juga mau berhubungan sama si Big ini. Di situ, Tate ngebantu Pinyan untuk ngerekam kegiatannya dia. Nah, tiba-tiba, selama dia berhubungan sama kuda itu,
Pinyan ini ternyata mengalami luka guys, lukanya luka dalam. Kalian tahu apa? Usus besarnya bolong. Tepat di tanggal 2 Juli di tahun 2005, si Pinyan ini tuh dibawa ke rumah sakit sama temennya yang tadi bareng tuh datangnya tuh berdua. Di sana, Pinyan ini dinyatakan meninggal karena peritonitis akut akibat perforasi usus besar. Jadi, ada lubang besar di ususnya dia yang menyebabkan peradangan akut di selaput tipis pembatas antara dinding dalam perut sama organ perut. Jadi, misalnya di sini kulit perut luar, terus dinding dalam. Nah, ada selaput tipisnya nih. Baru habis itu ke organ perutnya. Si selaput tipis ini yang mengalami peradangan. Polisi ini langsung berusaha menghubungi kerabat atau kenalannya Pinyan melalui SIM-nya. Karena lumayan sulit, si polisi ini bahkan sampai memasang kamera pengintai untuk nyari rekannya dia. Nah, semua petunjuknya itu mengarahkan polisi ke peternakan itu, tempat TKP-nya. Dan akhirnya ketemulah nih si komunitas Zoofolia. Setelah kebongkar nih, polisi ini menyita 100 kaset dan DVD VHS yang dimana itu isinya tuh ratusan jam rekaman dari pria-pria yang melakukan aksi bestialitas itu. Termasuk rekamannya si Pinyan sebelum dia meninggal. Nah, kalian tahu nggak sih apa perbedaan zoofolia dan bestialitas? Kalau zoofolia ini lebih menggambarkan seseorang yang terangsang nih sama binatang. Jadi kayak ada ketertarikan seksual gitu. Kalau bestialitas itu lebih ke arah tindakan seksual. Lebih ke arah ketika orang itu melakukan hubungan seksual sama si binatangnya. Setelah itu, polisi menangkap beberapa orang yang memang terlibat nih di komunitas itu. Termasuk si Tate tadi tuh, dia mendapatkan pidana tingkat 1. Sedangkan orang yang datang nih sama si Pinyan yang pas malam-malam nyelinap itu nggak ditangkap guys, karena kurang bukti. Jadi dari beratus-ratus jam video itu nggak ada satupun yang memperlihatkan muka orang ini. Dan orang ini pun identitasnya nggak diketahui secara jelas. Dikabarkan emang di daerah Yunnan-Klo ini bisa dibilang banyak banget pecinta kuda. Banyak banget juga yang pelihara kuda. Jadi ada dugaan kalau masih ada beberapa orang di luar komunitas online itu yang berhubungan dengan kuda. Nah, kalau bukan karena si Pinyan ini meninggal, ini komunitas nih bisa dibilang susah banget dibongkar guys. Karena apa? Yang tadi aku bilang, pertama di sana tuh banyak banget yang pelihara kuda. Kuda menjadi hewan favorit. Jadi ketika lo lewat nih, ngelihat orang-orang yang lagi ada di peternakan, lagi mengangon kuda, mengembala maksudnya, itu tuh bisa dibilang kayak bukan suatu hal yang aneh. Jadi orang kayak ngeliatnya wajar-wajar aja. Saking viralnya tuh kasus, Washington ini bahkan sampai ngebuat undang-undang baru guys, yaitu larangan tentang orang-orang untuk berhubungan dengan binatang dan juga larangan merekam aksi mereka tersebut. Hukumannya itu masuk ke kejahatan tingkat C. Jadi kalau di sana tingkat C itu bisa dibilang yang paling ringan lah. Sedangkan ancamannya itu bisa sampai 5 tahun. Nah, itu dia kasus yang nggak tahu lagi deh gue harus berkata-kata apa ya. Lo bayangin aja kuda sebesar apa, manusia sebesar apa, terus begituan. Pokoknya thank you banget deh buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai tanpa mual. Keren banget kata gue mah. Jangan lupa untuk like, comment, share, juga nyalain notifikasinya. Tapi sebelum itu subscribe dulu. Dan jangan lupa juga follow Instagram official kita di @kena_mental23 sama TikToknya juga @kena_mental23. Karena di TikTok ini nanti bakal ada konten-konten yang nggak ada di YouTube. Oke, Fanny pamit undur diri. Sampai ketemu dengan Fanny yang cantik di next video. See you in another video. Bye-bye.